Di bawah tanah Kalimantan, Sulawesi, dan Bangka Belitung, tersimpan harta karun masa depan senilai ribuan triliun rupiah. Indonesia duduk di atas cadangan uranium dan thorium yang masif, bahan bakar utama untuk energi nuklir yang digadang-gadang sebagai solusi energi bersih dan jalan pintas menuju kemajuan. Peluang menjadi pemimpin teknologi dan energi di Asia Tenggara ada di depan mata. Narasi yang sangat indah. Tapi sejarah mengajarkan kita bahwa di balik setiap narasi tentang harta karun di negeri ini, selalu ada pertanyaan fundamental yang sering kali terlewatkan. Jika tambang ini benar-benar dibuka, siapa yang akan sejahtera? Mari kita pahami dulu mengapa janji ini begitu memikat. Pertama, kemandirian energi. Dengan nuklir, kita bisa secara drastis mengurangi ketergantungan pada batu bara yang emisinya merusak iklim dan BBM impor yang terus menguras devisa negara. Kedua, peluang ekonomi. Ini bukan hanya soal listrik. Ini soal menjadi pemain utama dalam rantai pasok nuklir global, mengekspor bahan bakar nuklir, dan bahkan teknologi reaktor modular kecil bisa menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa. Terlebih lagi, Indonesia punya keunggulan pada thorium. Cadangan thorium kita salah satu yang terbesar di dunia. Teknologi reaktor berbasis thorium dianggap lebih aman, lebih efisien, dan menghasilkan limbah radioaktif yang jauh lebih sedikit dibandingkan uranium konvensional. Di atas kertas, ini adalah jalan tol menuju status negara maju. Tapi, setiap janji besar datang dengan risiko yang sama besarnya. Sekarang, mari kita bicara tentang sisi lain medalinya. Sisi yang jarang sekali ditampilkan dalam presentasi-presentasi indah para pejabat dan korporasi. Pertama, resiko lingkungan yang sifatnya permanen. Penambangan uranium dan thorium menghasilkan tailing atau limbah batuan yang mengandung zat radioaktif. Satu kesalahan kecil saja dalam manajemen limbah ini bisa meracuni sumber air tanah dan sungai untuk selamanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya teknologi dan disiplin untuk mengelola limbah yang bahayanya bertahan hingga ribuan tahun? Kedua, resiko sosial dan konflik lahan. Harta karun ini berada di tanah yang sudah menjadi rumah dan sumber kehidupan bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Sejarah pertambangan di negeri kita, dari Sabang sampai Merauke, terlalu sering diwarnai dengan konflik lahan, penggusuran paksa, dan janji-janji kompensasi yang tak pernah ditepati. Siapa yang akan menjamin hak-hak mereka kali ini? Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, resiko keadilan ekonomi. Belajar dari Freeport di Papua, nikel di Sulawesi, atau emas di Sumbawa. Polanya sering kali sama. Keuntungan triliunan rupiah lari ke investor asing dan segelintir elit di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan sisa-sisanya bersama dengan dampak kerusakan lingkungannya. Akankah pola yang sama terulang kembali? Masalah ini menjadi lebih rumit saat kita masuk ke dalam labirin hukum dan politiknya. Pertama, peraturan. Apakah regulasi pertambangan mineral radioaktif dan pengawasan nuklir kita yang dipegang oleh Bapeten sudah cukup kuat, modern, dan anti korupsi untuk menghadapi pemain-pemain kelas dunia? Regulasi yang lemah adalah pintu masuk bagi eksploitasi. Kedua, lobi dan kepentingan. Proyek sebesar ini pasti menarik perhatian pemain-pemain besar, baik korporasi dalam negeri maupun asing. Lobi-lobi di tingkat kementerian dan parlemen pasti akan berjalan intensif. Pertanyaannya, kepentingan siapa yang akan mereka wakili? Kepentingan rakyat atau kepentingan pemodal? Dan yang ketiga, transparansi. Salah satu alat terpenting untuk publik adalah dokumen AMDAL. Tapi seringkali, dokumen ini sangat teknis, tebal, dan sulit diakses. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi jika informasinya sendiri tidak disajikan secara terbuka dan mudah dipahami? Kita tidak perlu menebak-nebak masa depan. Kita bisa melihat cermin dari negara lain. Lihatlah negeri di Afrika.
salah satu negara dengan cadangan uranium terbesar, namun rakyatnya tetap menjadi salah satu yang termiskin di dunia. Kekayaan alamnya dieksploitasi oleh kekuatan asing, hanya menyisakan kerusakan. Tapi lihat juga contoh baiknya. Di Kanada dan Australia, ada mekanisme hukum yang memaksa perusahaan tambang untuk membuat perjanjian bagi hasil yang jelas dengan komunitas adat pemilik tanah. Dana dari tambang wajib dialokasikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan program beasiswa bagi masyarakat lokal. Pertanyaannya, model mana yang akan kita tiru? Jadi, siapa yang sejahtera dari tambang uranium ini bukanlah takdir, melainkan sebuah pilihan kebijakan. Kesejahteraan bagi rakyat hanya akan datang jika kita sebagai masyarakat sipil menuntut beberapa hal sebelum satu cangkul pun ditancapkan ke tanah. Pertama, transparansi total atas semua rencana dan draft kontrak. Kedua, pembentukan badan pengawas independen yang diisi oleh para ahli dan perwakilan masyarakat. Ketiga, mekanisme bagi hasil yang jelas untuk pembangunan daerah penghasil. Keempat, jaminan pemulihan lingkungan pasca tambang. Tanpa keempat pilar ini, harta karun tersebut beresiko besar hanya akan menjadi kutukan. Pada akhirnya, video ini bukan untuk menolak energi nuklir atau kemajuan, tapi untuk menggugat narasi bahwa kemajuan harus selalu mengorbankan yang kecil dan rentan. Peluang nuklir itu nyata, tapi resiko pengulangan sejarah eksploitasi di negeri ini juga sama nyatanya. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa jika pintu ini dibuka, yang pertama kali melangkah masuk menuju kesejahteraan adalah rakyat Indonesia itu sendiri, bukan orang lain. Bagaimana menurut abangku? Apakah kita siap mengawal isu besar ini? Mari kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Dan jika abangku merasa diskusi seperti ini penting untuk masa depan kita, dukung terus Alur Hijau dengan menekan tombol subscribe.